Shalom. 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 Haleluya. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Dia yang layak kita puja, kita sembah karena Dia sangat baik dalam hidup kita. Bukan hanya hari ini, tetapi untuk selama-lamanya. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, di kesempatan ibadah doa kita saat ini, datanglah dengan sungguh-sungguh, angkat hatimu, angkat suaramu, arahkan hatimu untuk sungguh-sungguh menyembah Dia yang maha tinggi, yang bertahta di dalam kehidupan kita. Persiapkan hatimu sambil Bapak Saudara mempersiapkan hati. Mari kita pujikan pujian. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi dari atas. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 sekali lagi haleluya, 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 singer saja setengah suara. Haleluya, 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 kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau angkat
angkat hati kami. Kami mau angkat suara kami Tuhan, untuk menyembah-Mu saat ini Tuhan. Inilah kami, jemaat-Mu Tuhan. Kami datang dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Kami kerahkan untuk Tuhan menyembah-Mu saat malam hari ini Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang layak kami puji, kami sembah. Kami rindu menjadi penyembah-Mu dengan seruan haleluya, haleluya. Karena nanti di hadapan tahta-Mu di kerajaan surga kami berdiri menyembah-Mu juga demikian. Haleluya, haleluya. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kami benar-benar berusaha untuk senantiasa menyembah Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada saat ini mengikuti ibadah doa ini. Tuhan tolong kuasai hati, pikiran, perasaan, angan-angan kami. Roh Kudus urapi kami. Roh Kudus kuasai kami. Engkau tahu Tuhan betapa rindunya kami di dalam menyembah Engkau. Kami merasakan jamahan-Mu, kami merasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hadirlah Engkau Tuhan di tempat ini. Hadirlah Engkau Tuhan di rumah-rumah jemaat-Mu dimanapun saat jemaat mengikuti ibadah doa ini. Hadirlah Engkau Roh Kudus, urapi kami semuanya Tuhan. Kami serahkan semuanya para pelayan-Mu, kami serahkan semuanya ibadah ini di dalam nama-Mu Tuhan. Segala kuasa iblis setan yang mengganggu kami saat konsentrasi menyembah Tuhan, mendengar firman, berdoa kepada Engkau, kami tolak dia, kami hancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu, bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Ya Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Kami percaya apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Musik saja, musik saja. Haleluya, sidang jemaat yang kasih Tuhan. Dikarenakan kita adalah manusia terbatas,
Banyak kondisi, situasi yang diperhadapkan kepada kita membuat kita tidak berdaya. Tetapi walaupun kita tidak berdaya, tapi kita punya Tuhan yang tak terbatas. Amin. Di saat kita tidak berdaya, datang kepada Dia. Banyak sembah Dia, banyak mengadu kepada Dia, maka kuasanya yang sempurna akan dinyatakan. Mari kita akan sembah Dia. Sekali lagi dari atas kita nyanyikan pujian ini, kita akan sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ya Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Oh, terima kasih. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, sekali lagi, mukjizat di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat. Ketika ku menyembah, haleluya. Ketika ku menyembah, mukjizat. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sembah Dia. Di saat kita tak berdaya, sembah Dia. Sembah Dia, Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Nya tak terbatas, mengangkat ketidakberdayaan kita. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu Tuhan, kami percaya kekuatan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Kaulah sumber segalanya, Kaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang agungkan nama-Mu, kami datang memberi hormat pujian syukur, syukur, syukur bagi-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Kaulah yang kami puja, Kaulah yang kami sembah Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau yang kami percaya Tuhan. Tiada yang lain Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Di saat ku tak berdaya,
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu. Ketika ku menyembah, haleluya. Ketika ku menyembah, mukjizat itu. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ya Tuhan, itulah sebabnya kami selalu rindu datang di bawah kaki-Mu, menyembah-Mu Tuhan, memohon pertolongan atas setiap pergumulan kami. Itu sebabnya sebelum kami saat ini datang lebih dalam Tuhan, dalam hadirat-Mu, kami juga mau datang di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada mendengar firman. Biarlah Roh Kudus Allah mengurapi seluruh jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu bisa mengerti, bisa percaya, dan bisa melakukan Tuhan. Itu yang terpenting, bisa melakukan. Tolonglah Roh Kudus, tolong kami semua. Urapi hamba-Mu, mulut, bibir, lidah hamba-Mu urapi, agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, sesuai dengan kebenaran yang berkenan di hati-Mu Tuhan, sebagai isi hati-Mu Bapa bagi kami semua. Jikalau masih ada kuasa iblis setan yang mengganggu konsentrasi kami saat kami mendengar firman, kami tolak, dihancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa. Tetap Tuhan mohon belas kasih kemurahan Kau pimpin dari pertengahan sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang sudah siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpah-limpahkan dalam kehidupan kita, mulai sore malam hari yang berbahagia ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita. Puji Tuhan, ya, oleh kepercayaan Tuhan lewat Ibu Gembala kita, saya diberi tugas untuk membagi berkat firman Tuhan yang sudah pastinya lebih dahulu memberkati saya. Karena itu adalah firman Tuhan diberkati dan menjadi berkat. Saya sudah diberkati oleh firman Tuhan ini dan saya bagikan berkat ini. Jadi bukan saya lebih unggul dari saudara soal kebenaran firman, tidak. Tetapi hanya saya sudah lebih dahulu diberkati oleh firman ini dan saya rindu untuk membagikan kepada Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat sore malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Ya, mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan Alkitab, buka Alkitabmu. Jika Bapak Saudara mau mencatat itu lebih baik, ya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, secara lengkap Bapak Saudara bisa baca di rumah ya nanti, bukan sekarang, dari ayat 1 sampai dengan 42, ya, supaya tahu lengkapnya daripada percakapan dengan perempuan Samaria, percakapan Yesus maksudnya, ya. Tetapi saya hanya mengambil dari mulai ayat 20 sampai dengan 26, ya, yang menjadi pembahasan utama kita dari ayat 20 sampai ayat yang ke-26 saja. Ya, mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saudara yang bisa baca di rumah, saat saya baca juga di rumah. Itu sangat bagus. Ya, keras bagus, tapi jangan sampai mengganggu tetangga ya Bapak Saudara. Ya, mari saya akan bacakan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Puji nama Tuhan. Ya, dari judulnya kita tahu bersama, ini adalah percakapan Yesus dengan seorang perempuan. Bukan perempuan yang gimana-gimana, Saudara. Perempuan Samaria. Ya, perempuan Samaria. Dan yang dibahas di sini itu sangat menarik. Bagaimana Yesus memberi kebenaran firman Tuhan seputar tentang penyembah-penyembah benar. Dengan seorang perempuan Samaria tepatnya, Yesus membahas tentang penyembah-penyembah benar. Perhatikan Bapak Saudara, dengar baik. Dikatakan di sana ayat yang ke-23b, ya, 23b dikatakan di sana, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Mungkin Bapak Saudara belum menggarisbawahi ya ayat firman Tuhan ini. Tulisan dari firman Tuhan ini silahkan digarisbawahi supaya tidak lupa. Apa dikatakan di sana? Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Artinya apa Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan? Saya, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, harus menjadi penyembah-penyembah benar di hadapan Bapa. Ingat, dengar baik, harus Bapak Saudara. Enggak bisa tidak. Karena dikatakan di sana, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Jadi harus. Kalau sudah jadi orang Kristen, ya harus jadi penyembah benar. Kalau jadi orang Kristen, tapi tidak menjadi penyembah benar, berarti tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya, dalam pembahasan khusus hari ini itu harus kita perhatikan. Kita harus perhatikan. Jangan pernah lupakan itu Bapak Saudara. Entah kita sudah berapa lama menjadi orang Kristen, jangan pernah lupakan. Kita harus menjadi penyembah benar. Sebab Allah menghendaki penyembah demikian. Nah ini Bapak Saudara, yang dikasihi Tuhan. Perempuan Samaria di dalam arti rohani Alkitabiah ini menunjuk gereja bangsa kafir. Ya, karena Samaria itu adalah perkawinan silang antara Israel dengan bangsa lain. Lahirlah yang namanya bangsa Samaria. Ya. Ini secara arti Alkitabiah, secara rohani ini menunjuk pada gereja Tuhan, gereja kafir. Ya. Gereja Tuhan, gereja kafir. Ya, bukan kebetulan lewat Yesus ketemu dengan perempuan ini. Tidak, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus memang rencanakan untuk ketemu dengan perempuan ini. Untuk membahas ini dengan perempuan ini.
Artinya apa? Menjadi kemurahan Tuhan yang memang Tuhan rencanakan kepada saya dan Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Supaya kita bangsa kafir di hari-hari ini. Untuk kita mengerti dan mau menjadi penyembah-penyembah benar di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya ingat, saya Bapak Saudara harus menjadi penyembah-penyembah benar. Nah, ini akan kita pelajari lebih dalam. Ya, seputar dari ayat 1 sampai ayat yang ke-42 ini. Beberapa hal penting. Beberapa hal penting menjadi penyembah-penyembah benar. Beberapa hal penting menjadi penyembah-penyembah benar. Ya. Yang pertama, saya hanya bagikan 3 saja malam hari ini. Yang pertama, ayat 7 sampai dengan 9. Ya, ayat 7 sampai dengan ayat 9. Dikatakan di sana, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Perhatikan jawab dari perempuan ini. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, sangat jelas saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ternyata terjadi sentimental dari pihak perempuan ini, di mana Yesus tidak mempersoalkan itu, tapi dia mempersoalkan itu. Karena sudah terjalin lama hubungan tidak baik antara Israel dengan Samaria. Makanya perempuan itu berkata, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena hubungan yang tidak baik, saudara. Nah, ini yang kita pelajari. Beberapa hal penting yang harus kita perhatikan menjadi penyembah yang benar. Yang pertama apa itu, saudara? Jangan ada kepahitan hati. Itu ingat, saudara. Jangan ada kepahitan hati. Jangan ada kebencian. Dan kawan-kawannya. Oh, Bapak Saudara pasti sangat paham arti dan kawan-kawannya. Kebencian, dendam, sakit hati, iri hati, dan sebagainya. Itu nggak boleh ada, saudara. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani pasal yang ke-12, ayat 14a saja ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14a dikatakan di sana, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Perhatikan saudara. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dikatakan di sana tadi jangan ada kepahitan. Itu sebabnya kita harus punya usaha. Ibrani mengatakan berusaha apa? Berusaha hidup damai dengan semua orang. Walaupun tidak semua orang nyaman dengan kita. Walaupun tidak semua orang mau berkawan dengan kita, mau bersahabat dengan kita. Walaupun tidak semua orang bisa kita ajak damai. Itu terserah mereka. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Itu terserah mereka. Yang terpenting diriku, Bapak saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, harus menjadi orang yang berusaha hidup damai dengan semua orang. Dengan semua orang. Kalau kita belajar dari arah penginjilan yang diajarkan oleh Yesus, ya, dari Yerusalem, ya, sampai ke ujung bumi, dari dalam dulu baru keluar maksudnya. Dari dalam dulu baru keluar. Ya, mungkin kita pernah melihat dan kita pernah tahu ceritanya. Ya, bagaimana seorang suami tidak bisa hidup berdamai dengan istrinya sendiri, tapi bisa hidup berdamai dengan istri orang. Itu bukan Alkitabiah. Atau sebaliknya, seorang istri tidak bisa hidup berdamai dengan suami sendiri,
Tapi dengan suami orang di luar sana bisa hidup damai, nyaman-nyaman saja, nyaman-nyaman santai saja. Enak-enak saja. Ya. Di rumah bisa bertengkar terus, tapi di luar bisa baik di mata orang. Itu bukan Alkitabiah, saudara, yang dikasih Tuhan. Ya, mari kita perhatikan sama-sama. Mari kita perhatikan bersama-sama. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai jemaat, perhatikan juga. Ya, jemaat bisa nggak nyaman dengan gembalanya, tapi dengan gembala orang bisa nyaman dia. Kan aneh itu tidak Alkitabiah, saudara. Itu tidak Alkitabiah. Sebagai penyembah-penyembah benar, Bapak Saudara harus berusaha, jangan pernah ada dalam hidupmu kepahitan hati. Engkau harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Mulailah dari dalam. Bagaimana hubunganmu dengan suamimu, istrimu? Bagaimana hubungan kita berjemaat di tengah-tengah ini? Bagaimana kita di dalam ini? Ya, masih adakah kepahitan hati? Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, berusahalah. Ya, berusaha, harus berusaha. Namanya usaha itu, ya benar-benar ada usaha. Jangan bukan usaha kalau sempat, usaha kalau mau, bukan. Karena ini kehendak Tuhan. Kita harus jadi penyembah-penyembah benar. Makanya kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Nah ini saudara, kalau sudah tidak ada lagi kepahitan hati, ini hal penting pertama untuk menjadi penyembah-penyembah benar. Kita bisa menjadi penyembah benar. Yang kedua, ayat kita kembali tadi dalam Yohanes 4, ayat 15 sampai dengan 18. Ayat 15 sampai dengan 18, saya baca cepat. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan ada padamu sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Hal kedua yang perlu kita perhatikan menjadi penyembah-penyembah benar, kita harus mempunyai kehidupan nikah yang benar. Perhatikan Bapak Saudara. Jangan anggap remeh soal nikah. Kita harus mempunyai kehidupan nikah yang benar. Yang masih punya suami, yang masih punya istri, ayo harus punya nikah yang benar. Maaf, mungkin engkau seorang janda, mungkin engkau seorang duda, tetap kita harus mempunyai nikah yang benar di hadapan Tuhan. Mempunyai kehidupan nikah yang benar di hadapan Tuhan. Mari para suami, para istri, berusahalah supaya kehidupan nikahmu benar di hadapan Tuhan. Baik struktur nikah, baik soal hak dan kewajiban, soal posisi dalam kehidupan nikah, peranan di dalam kehidupan nikah. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah sangat banyak diberkati firman Tuhan penggembalaan di tempat ini. Dan sudah sangat tahu. Jangan pernah lupa hal itu. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Menjadi penyembah-penyembah benar. Mempunyai kehidupan nikah yang benar di hadapan Tuhan. Kalau tahu suaminya tidak benar, wahai istri jangan biarkan. Kalau istrinya tahu dia tidak benar, para suami jangan biarkan. Buah nikah kita ada yang tidak benar. Jangan biarkan orang tua. Jangan biarkan. Ini yang menjadi perjuangan kita. Berusaha supaya mempunyai kehidupan nikah yang benar. Ya. Sekurang-kurangnya, saya katakan ya, sekurang-kurangnya doakan. Doakan dengan tidak jemu-jemu. Ya, bahasa Alkitab demikian, Bapak Saudara. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Aduh, udah capek mulutku, Mas Samuel. Ngomong sama bapaknya anak-anak ini ya. Istilah di lingkungan kita begitu ya. Lebih gampang bilang bapaknya anak-anak ini daripada suamiku. Ya, kayaknya masih terlalu romantis istilahnya suamiku. Bapaknya anak-anak ini gitu ya.
Udah capek mulutku ngomong ke ibunya anak-anak ini, Mas Samuel. Tetap saya katakan, harus berusaha. Sekurang-kurangnya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Supaya kehidupan ini kamu benar di hadapan Tuhan. Ini hal yang harus diperhatikan oleh saudara. Yang terakhir ayat yang ke-24. Kita baca ulang ayat yang ke-24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini yang terakhir oleh saudara. Hal yang terakhir yang perlu kita perhatikan, kita harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 3 ayat 6 dikatakan di sana. Yohanes 3 ayat 6 dikatakan di sana. Yohanes 3 ayat 6 dibaliknya Bapak Saudara, gampang. Yohanes 3 ayat 6 dikatakan di sana, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran berarti kita mau menjadi kehidupan yang sudah lahir baru. Kehidupan yang lahir baru itu adalah kehidupan yang tidak kembali lagi ke kubangan, kehidupan yang tidak kembali lagi ke muntahan. Itu kehidupan yang lahir baru. Kalau kehidupan itu lahir baru, dia punya roh yang dilahirkan dari Roh Kudus, sehingga roh yang dilahirkan oleh Roh Kudus akan sangat mudah dikuasai oleh Roh Kudus, akan sangat mudah dituntun dipimpin Roh Kudus untuk menjadi penyembah benar. Kita ini punya roh, tapi kalau kita belum lahir baru, roh kita ini tidak takluk kepada Roh Kudus. Selalu bertentangan. Sehingga sangat sulit, menurut ayat ini sangat sulit untuk orang yang belum lahir baru untuk menjadi penyembah benar. Tapi kalau dia sudah lahir baru, dia akan senang dan mudah untuk menyerahkan hatinya, pikirannya, hidupnya menjadi penyembah benar. Karena dia punya roh yang dilahirkan dari Roh Kudus, roh yang dilahirkan dari Roh Allah, sehingga dia bisa dikuasai, diurapi, dipimpin Roh Kudus untuk bisa menjadi penyembah yang benar. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kalau saudara mungkin mengaku saya sudah lahir baru, puji Tuhan. Ingat, jangan kembali ke kubangan, jangan kembali ke muntahan. Jangan kembali, tetaplah lahir baru, karena itu hal yang harus kita perhatikan untuk menjadi penyembah benar. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Itu sebabnya sangat penting sebelum kita mendengar firman, sebelum kita menyembah Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Tetapi didorong oleh kebenaran, didorong oleh firman Tuhan, bukan berarti setiap kita mau menyembah Tuhan harus dengar firman Tuhan dulu, bukan begitu. Artinya saudara, karena menyembah Tuhan itu 24 jam. Rahasia besarnya adalah menyembah Tuhan itu 24 jam, bukan hanya di gereja. Saudara bisa menyembah Tuhan saat di rumah, saat bekerja, saat di mana saja kita bisa menyembah Tuhan. Bukan berarti saat kita mau menyembah Tuhan kita dengar firman Tuhan, bukan. Makanya dipakai istilah didorong oleh kebenaran firman Tuhan. Orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah diselamatkan, hidupnya akan dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang sudah banyak dia dengarkan. Kebenaran firman Tuhan yang sudah banyak dia dengarkan, itulah yang menghidupi dia, itulah yang mendorong dia, bukan hanya saat dia di gereja bisa menyembah Tuhan, tapi di mana saja dia bisa menyembah Tuhan. Karena firman itu hidup, itu firman Tuhan dikatakan. Dia hidup bukan saja saat Bapak Saudara mendengar dia di gereja, tapi dia hidup dalam hidup kita di mana saja kita berada. Itu sebabnya kita bisa menyembah Tuhan di mana saja 24 jam. Tetapi saat-saat khusus, saat seperti ini, dalam ibadah, dalam persekutuan, harus
Sebelum menyembah Tuhan, kita mendengar firman Tuhan untuk didorong oleh kebenaran Tuhan. Untuk didorong oleh kebenaran firman Tuhan. Mari, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan 3 hal yang diperhatikan, yang penting untuk kita menjadi penyembah benar. Ini kehendak Tuhan, Bapak Saudara. Jangan pernah lupa. Mungkin ada yang sudah mulai acuh tak acuh, saya mau katakan jangan. Jangan. Jadilah penyembah benar. Lakukanlah 3 hal yang saya sudah bagikan tadi. Mari, saat ini kita ajak untuk kita sama-sama saat ini menyembah Tuhan. Jikalau memang hatimu sudah tidak ada kepahitan, kalau memang kehidupan nikahmu kau selalu berusaha mempunyai nikah yang benar, dan kau selalu berusaha menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, itulah yang dikehendaki Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Penyembah benar. Dan sekarang waktunya bagi kita semua. Singer bisa silakan naik. Kita persiapkan hati kita. Kita mau datang saat ini. Ya Tuhan, ini aku penyembah-Mu. Ayo. Ayo. Mungkin engkau tidak bisa menyembah Tuhan dengan banyak kata-kata indah. Cukup katakan saja haleluya. Haleluya. Itu adalah bahasa surga yang kelak itu yang akan kita dengungkan, gemakan di hadapan Bapa, di hadapan tahtanya di surga. Mari, saya ajak kita masuk lebih dalam. Kita menyembah Tuhan. Karena Tuhan menghendaki penyembah demikian. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan. Sambil periksa hatimu, masih adakah kepahitan? Sambil periksa nikahmu, sudah benar atau tidak? Sambil periksa persiapanmu, sudah di dalam roh dan kebenarankah? Mari kita pujikan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Angkat suaramu, saudara. Yang mau berlutut silahkan, yang mau berdiri duduk silahkan. Haleluya. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, amin. Roh-Mu bekerja. Ini kami Roh Kudus urapikan kuasa. Saat memuji-Mu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi kita serukan. Saat ku menyembah-Mu, haleluya.
saat rasakan. Roh Kudus bekerja saat ini, saudara yang dikasihi. Buka hatimu, buka pikiranmu, buka suaramu, arahkan pada Dia. Memujimu, Kau bertata di atas. Ku angkat hatiku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan ku angkat hatiku. Dia hadir di tengah kita. Buka hati, buka suaramu, saudara. Dia hadir dengan Roh Kudus dicurahkan di tengah kita. Dia mau kita menjadi penyembah benar. Dia mau, Bapak Saudara. Mari arahkan hatimu. Haleluya. Saat ku puji lagi. Ku rasa sampai kau merasakan urahan kehadiran Tuhan, curahan Roh Kudus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji sekali lagi. Ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Sekali lagi saat ku sembah, ku puji-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang Bapa menyembah-Mu. Ini kami Bapa penyembah-penyembah-Mu. Haleluya, Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Kau yang kami sembah Bapa. Hanya Kau yang kami puja Tuhan. Haleluya. Kau yang maha tinggi, Kau yang maha kudus, Kau Allah maha kuasa. Haleluya, 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 haleluya.
sangat baik Yesus. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah, kami puji nama-Mu selama-lamanya. Oh, Roh kemuliaan, Roh kemenangan, Kaulah Roh Kudus. Haleluya. Kami mau menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, dimuliakan, ditinggikan. Kau yang layak diagungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan, rumah doa-Mu. Ini kami mesbah dupa-Mu Tuhan. Ini kami kemah kediaman-Mu Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Kau Maha Kudus Tuhan, Kau Maha Suci Tuhan, Kau yang bertahta, berkuasa selama-lamanya di dalam hidup kami. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kau Maha Kuasa, Maha Besar. 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 Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau Allah kami yang Maha Kuasa. Kau Maha Besar sekarang sampai selama-lamanya. Apapun situasi di sekeliling kami, Kaulah jaminan kami. Kaulah penolong kami yang membuat kami tidak takut, membuat kami tidak bimbang, tidak cemas Tuhan, tidak susah. Engkau Allah kami yang selalu menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar
takut. Tak usah ku takut. Amin. Allah Kaulah perisai kami Tuhan. Kaulah perisai kami. Tak usah ku bimbang. Yesus, oh Kau Gembala yang baik, takkan kekurangan kami Yesus. Amin. Tak usah ku susah. Oh Roh Kudus, penghibur penolong kami. Haleluya. Tak usah ku cemas, Dia Kau kaya Tuhan, Kau kaya Tuhan. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. Sekali lagi El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. Aminkan Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Bapa, Allah kami yang tidak pernah gagal. Kau lebih besar dari segala-galanya, yang dulu pernah ada bahkan yang akan ada. Kau lebih besar dari segala-galanya. Itu sebabnya kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, cemas maupun susah. Engkau Roh Kudus penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat firman Tuhan yang sudah sama mendengarkan bisa kami lakukan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hari-hari ini kami selalu ingat bahwa hidup kami adalah penyembah-penyembah benar. Karena itu adalah kehendak-Mu Bapa. Hamba berdoa mampukan seluruh sidang jemaat-Mu menjadi penyembah-penyembah yang benar. Selalu rindu, selalu bisa menikmati persekutuan di dalam penyembahan-penyembahan kami, baik di dalam ibadah kami, di rumah masing-masing, di rumah doa, di kamar doa, dimanapun kami berada. Kami bisa menikmati sebagai penyembah-penyembah benar Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Dari yang tertua sampai yang termuda berkati. Berkati seluruh keluarga sidang jemaat-Mu. Berkati seluruh nikah buah nikah sidang jemaat. Berkati setiap mata pencaharian sidang jemaat-Mu Tuhan. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub 30, 60, 100 kali lipat melimpah di tengah-tengah seluruh sidang jemaat. Itu tidak bisa dipatahkan, tidak bisa digagalkan dengan kondisi dunia saat ini maupun yang akan datang. Itu tetap janji-Mu Tuhan yang akan Kau genapi bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin ada yang sedang sakit, kuasa bilur-bilur-Mu saat ini menyembuhkan. Kami teringat Bapak Robi kena gejala stroke dan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah kuasa bilur-Mu Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Bapak Darsono, tempuran Tuhan Kau pulihkan. Seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kuasa bilur-Mu memulihkan, menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap hari-hari ibadah kami mendatang. Tuhan tolong, bila sidang jemaat-Mu bisa dengan setia tekun, bersemangat, berkobar-kobar untuk tetap tergembala dalam firman penggembalaan yang sementara waktu kami masih beribadah secara online. Tuhan tetap bangkitkan roh kemuliaan di dalam hidup sidang jemaat-Mu Tuhan. Jangan ada hari-hari ini yang dingin kasihnya, dingin rohaninya. Bakar terus Tuhan, untuk kami lebih hari lebih lagi dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami, berkati seluruh keluarga pastori, berkati semuanya Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan. Pakai Ibu Gembala kami Tuhan dengan hikmat, roh kebijaksanaan, pewahyuan yang dari Engkau Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai orang tua rohani kami, kepercayaan Tuhan untuk memerawat, memelihara, menggembalakan sidang jemaat-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah di dalam tengah kondisi saat ini, Engkau yang melindungi seluruh jemaat-Mu Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, jikalau ada tanda darah anak domba Allah di tengah-tengah sidang jemaat-Mu dalam hidup jemaat-Mu, bahkan malaikat maut sekalipun tidak bisa menjamah Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah darah anak domba Allah itu melingkupi seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga hanya oleh kehendak-Mu saja hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi. Itu pun bukan karena Engkau tidak baik. Engkau punya rencana yang terbaik di balik semua itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah doa kami yang bisa sama-sama kami nikmati, yang bisa sama-sama kami terima berkat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari sidang jemaat ini kasih Tuhan. Sebelum kita selesaikan ibadah doa kita saat malam hari ini, arahkan hatimu kepada Bapa. Haleluya. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita sekalian, menyambut dia di awan permai bersama dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini yang diberkati sama-sama, katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu dalam ibadah kita mendatang. Puji Tuhan.